Indonesia ekonominya grow 5,6%, tertinggi dibanding negara-negara lain. Terus sewajarnya netizen komen ini. Intinya gue diminta buat belajar lagi, baca lagi lah situasinya. Dan akhirnya itu yang gue lakuin. Yang jadi konklusi, ada sesuatu di balik growth 5,6% itu yang menurut gue nggak nunjukin hal yang menyenangkan. Jadi makanya kita bedah lagi. Tapi gue mau disclaimer dulu nih. Gue tuh bukan pesimis. Gue present data apa adanya. Ngasih liatin yang bagus dibilang bagus, yang jelek dibilang jelek. Apakah angka 5,6% itu bagus? Bagus banget. Bahkan statement resminya dari Purbaya keluar dari kutukan. Akhirnya bisa nunjukin kita tertinggi di Asia. Secara showcase itu bagus. Tapi nyambung ke video gue sebelumnya. Justru statementnya bukan kontradiktif. Ada konteks yang kalian harus tahu. Mungkin kalian bakal kaget di chapter 3 nanti. Karena gue yakin banyak orang juga nanya, kok bisa ekonomi kita grow gede banget? Rupiah masih 17.400, IHSG kita kayak sekarang, nggak terlalu kerasa ekonomi kita kayak dompet kita lebih tebel. Gue langsung jelasin dengan bahasa yang sangat simple. Ibarat kalian punya warung, omsetnya 10 juta. Terus kalian pakai kartu kredit, hutang 3 juta. Belanjain ke warung kalian sendiri, tiba-tiba omsetnya 13 juta nih. Naik nggak? Naik. Tapi kan hutangnya harus dibayar. Plus bunga. Kalau kalian masih nggak ngerti, kalian nonton sampai habis. Gue berusaha seobjektif dan sekritis mungkin. Angka ini bagus, tapi kita harus tahu angka ini muncul dari mana. Dan growth-nya, siapa nih yang nikmatin? Kita sebagai masyarakat umum atau cuma beberapa orang? Pas di 5 Mei 2026, BPS bikin konferensi pers. PDB Indonesia di kuartal pertama 2026 ini top banget. Memang grow 5,61%. Ini dibandingin sama periode yang sama di tahun lalu. Padahal loh, seluruh dunia, Reuters, Bloomberg, dan 32 ekonom lain kasih analisa tuh kita cuma di 5,3%. Jadi kita di atas analisa nih. Apakah itu bagus? Bagus. Dan dari sana Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya, itu langsung ngerespon. Statement itulah akhirnya ekonomi Indonesia lepas dari plafon 5% yang udah nempel hampir 10 tahun. Dan secara teknis, bener, 5,6% itu angka tertinggi sejak kuartal ketiga 2022. Karena waktu itu didorong sama commodity boom. Gue make it clear dulu ya, BPS itu nggak bohong, datanya legit. Salah satu lembaga statistik yang kredibel lah di Indonesia. Cuma kan yang kita mau tahu, 5,6% ini dapat dari mana? Dan siapa yang nikmatin? Ini flashback ekonomi yang basic dulu ya. PDB atau GDP itu dihitung dari beberapa komponen. Konsumsi rumah tangga, ditambah dengan konsumsi pemerintah. Ada investasi dan ada ekspor minus impor. Nah kalau kalian benar-benar lihat breakdown di kuartal ini, ada satu komponen tuh yang boom banget. Nah penasaran dong, ini nih yang bikin ekonomi kita 5,6%. Dan ternyata itu konsumsi pemerintah atau simpelnya belanja pemerintah itu grow 21,81% year on year. Padahal di kuartal 4 2025 itu cuma tumbuh 4,5%. Jadi simpelnya nih, dalam satu kuartal lompat lebih dari 5 kali lipat dalam kategori belanja pemerintah. Grow nggak? Grow. Tapi grow-nya kan kayak sifatnya suntikan lah. Dan ini nggak disembunyiin sebenarnya. Langsung dikonfirmasi sama BPS.